Ibu, kita lanjutkan materi kita hari ini. Tadi kita sudah memulai belajar memahami cara anak usia dini belajar. Dan di dalamnya ada apa itu bermain dan manfaat bermain. Terus berikutnya memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak. Terus sekarang kita belajar meningkatkan kemampuan bahasa anak. Pentingnya kemampuan berbahasa. Nah, pentingnya kemampuan berbahasa. Ibu-ibu, kita belajar di materi ini tentang betapa pentingnya kemampuan berbahasa anak. Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak agar sukses bersekolah ataupun sukses dalam kehidupan kelak adalah kemampuan berbahasa. Artinya ini ibu-ibu, dengan anak-anak kita mempunyai kemampuan berbahasa, maka mereka bisa salah satu yang menunjang kesuksesan mereka dalam studi mereka di sekolah. Begitu juga dalam meraih cita-cita mereka di masa depan. Terus berikutnya ibu-ibu, kemampuan berbahasa adalah kemampuan berbicara dan memahami apa yang disampaikan lawan bicara, yang mencangkup simbol, gambar, ekspresi dan sebagainya. Nah, artinya di sini ibu-ibu, kemampuan berbahasa adalah kemampuan berbicara dan memahami apa yang disampaikan lawan bicara. Jadi di sini kita diajarkan di mana kemampuan berbahasa itu dengan kita mempunyai kemampuan untuk berbahasa, maka kita bisa memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh teman, sahabat atau lawan bicara kita siapapun. Nah, begitu juga anak-anak kita di sekolah ibu-ibu. Dengan mereka bisa mempunyai kemampuan berbahasa yang baik, maka mereka bisa menyesuaikan diri, mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat mereka di sekolah. Berikutnya, melalui bahasa, anak dapat menyampaikan pendapat kepada orang yang di lingkungan sekitarnya dan juga menerima pelajaran dengan baik. Nah, ini sangat penting ibu-ibu. Dengan kemampuan berbahasa anak, mereka bisa menyesuaikan diri dan memberi pendapat kepada orang lain dan di lingkungan sekitarnya. Di sekolah kan sering sekali diskusi. Nah, kalau seandainya anak kita tidak ada kemampuan untuk berbahasa, maka dia merasa minder, merasa tidak mampu, malu. Tetapi kalau mereka punya kemampuan berbahasa, maka dengan itu mereka bisa yakin dan percaya untuk berkomunikasi atau berdiskusi pada teman-teman, terutama untuk memberi masukan, pendapat dan lain sebagainya. Berikutnya ibu-ibu, di sini kan kita sudah mengerti apa itu, kenapa penting sekali untuk kemampuan berbahasa. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbahasa anak ini? Pertama, salah satu cara meningkatkan kemampuan bahasa anak adalah dengan sering berbicara kepada anak yang memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara. Nah, kita latih diri di rumah ibu-ibu. Kita beri kesempatan kepada anak kita untuk berbicara, beri masukan, kita dengarkan. Nah, sering-sering ajak bicara kepada anak sehingga mereka terlatih untuk mulai dari rumah dan dimanapun nanti mereka berada bisa mereka berani. Berikutnya, saat berbicara kepada anak, orang tua dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari. Karena dengan demikian anak akan lebih mudah memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini juga penting ibu-ibu. Dengan bahasa daerah, mereka bisa mengerti kebiasaan di rumah atau daerah di mana tinggal saat ini. Nah, kita bisa ajari mereka dengan itu. Dan mereka bisa memudahkan untuk memahami dan mengerti apa yang kita sampaikan. Terus berikutnya, selain itu anak juga dapat melihat dan menghubungkan bunyi huruf kata yang diucapkan dengan tulisan dan benda yang dilihatnya. Nah, dengan ini bunyi dan huruf atau kata yang diucapkan dengan tulisan dan benda yang dilihatnya. Jadi ibaratnya anak-anak kita dengan bisa membedakan mana bunyi, mana huruf, mana kata. Jadi dengan itu mereka juga terlatih untuk
meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Jadi contoh kalau ada bunyi burung, terus huruf A, nah, terus kalau ada kata B, A, C, A, B, A, baca, A, C, A, ca, baca. Jadi itu salah satu juga dasar untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Terus berikutnya, penggunaan bahasa daerah juga dapat menjadi cara orang tua untuk melestarikan adat budaya dan mewariskan kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus. Nah, ini penting sekali ibu-ibu. Di Indonesia kan sekarang, di negara kita sendiri, ada banyak sekali adat budaya kita. Mulai dari bahasa, ras, atau tarian dan segala macam. Bahasa itu boleh dibilang ratusan bahasa. Mungkin ada bahasa yang sama, tapi logat yang beda itu juga terkadang kita tidak mengerti dan tidak pahami. Maka dengan materi ini ibu-ibu, sengaja dimuat di dalam materi ini untuk melestarikan adat budaya kita Indonesia ini. Sehingga kedepannya adat budaya kita ini bisa ada kelanjutannya untuk generasi penerus. Sehingga tidak bakalan hilang begitu aja. Nah, jadi di sini kita diharapkan untuk ikut melestarikan adat budaya kita Indonesia. Itu aja materi kita hari ini ibu-ibu, dan saya percaya praktekkanlah di rumah, dan saya percaya ibu-ibu pasti bisa, dan anak-anak kita nanti bakalan sukses dan meraih cita-cita dengan sukses. Terima kasih, sampai ketemu kembali.